Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah kita dapat hidup sehingga hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah kita, baginda kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah rela bermandikan darah dan berhujankan anak panah hanya Dewi menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Adapun pada kesempatan kali ini saya selaku saya sebagai Muhammad Faiz dengan NIM 20700122024 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Pola Geometri dan Proporsi Baju Bodoh Tradisional Suku Bugis. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pemaparannya. Yang pertama adalah latar belakang. Globalisasi telah menciptakan tantangan besar bagi budaya lokal di seluruh dunia. Banyak nilai-nilai tradisional yang mulai memudar, tergantikan oleh budaya global yang lebih dominan. Dalam konteks ini, baju bodoh sebagai salah satu pakaian adat tertua di dunia menghadapi risiko kehilangan akan identitasnya sendiri. Baju bodoh bukan hanya pakaian, tetapi juga simbol nilai-nilai budaya Bugis, seperti kesopanan, keanggunan, dan juga status sosial. Adapun juga desain pakaian ini mencerminkan elemen-elemen matematika, seperti geometri dalam pola-pola geometris dan prinsip proporsi dalam ukuran serta distribusi warna. Etnomatematika menawarkan pendekatan untuk menjembatani budaya lokal dan pendidikan matematika. Dan adapun juga di dalam pendekatan ini, konsep matematika yang abstrak dihubungkan dengan elemen budaya sehari-hari. Sebagai contoh kasus baju bodoh, dapat menjadi inspirasi untuk menunjukkan kepada siswa bahwa matematika hadir di sekitar mereka dalam budaya mereka sendiri. Oleh karena itu juga penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana elemen-elemen matematika tersebut dapat ditemukan di dalam desain baju bodoh dan bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dan dalam pelestarian budaya. Baiklah, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana pola geometris yang terdapat pada baju bodoh dapat dianalisis menggunakan pendekatan etnomatematika. Yang kedua, bagaimana prinsip proporsi matematis ditetapkan dalam desain dan pembuatan baju bodoh. Yang ketiga, bagaimana hasil eksplorasi ini dapat berkontribusi terhadap pendidikan matematika dan dalam pelestarian budaya lokal. Kemudian tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menganalisis pola geometris dan prinsip proporsi matematis yang ada pada desain baju bodoh. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara pola-pola geometris pada baju bodoh dengan nilai-nilai budaya Bugis. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam pendidikan matematika yang lebih konseptual untuk mendukung pelestarian tradisi lokal. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk menempatkan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran yang relevan, sehingga matematika tidak lagi dianggap sebagai ilmu yang abstrak,
tetapi juga bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya adalah kajian teori yang relevan, yang dimana pada kajian teori saya ini terdapat tiga hal yang akan saya jelaskan, yaitu etnografi, etnomatematika, dan baju bodoh. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami budaya dan tradisi suatu komunitas secara mendalam. Dan dalam penelitian ini juga, etnografi digunakan untuk mengeksplorasi sejarah, makna simbolis, dan nilai budaya pada baju bodoh. Selanjutnya adalah etnomatematika. Istilah etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh De Ambrosio untuk menggambarkan hubungan antara budaya dan matematika. Pendekatan ini mencakup bagaimana konsep-konsep matematika ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui tradisi, seni, dan desain. Dalam konteks wajib bodoh, etnomatematika membantu memahami pola geometris, simetris, dan proporsi yang diterapkan dalam pakaian ini. Selanjutnya adalah baju bodoh, yang dimana baju bodoh ini adalah pakaian adat Bugis yang memiliki bentuk sederhana namun kaya akan makna. Seperti warnanya memiliki arti tertentu, misalnya hijau untuk bangsawan, merah untuk gadis remaja. Selain sebagai simbol atau status sosial, uh, desainnya juga mencerminkan keteraturan dan keseimbangan yang merupakan prinsip dalam matematika. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian yang saya gunakan merupakan pendekatan etnografi dengan metode eksploratif atau eksplorasi, yang dimana memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam hubungan antara desain baju bodoh dengan konsep matematika. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Saya menggunakan beberapa, yaitu yang pertama adalah observasi, yang di mana kita bisa mengamati langsung pola, motif, warna, dan ukuran pada baju bodoh. Selanjutnya adalah wawancara. Kita mewawancarai tokoh adat seperti penjahit atau budayawan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang makna budaya dan simbolisme pada baju bodoh. Simbolisme pada baju bodoh. Kemudian yang ketiga adalah studi dokumentasi, yang dimana data tambahan berupa foto, video, dan catatan sejarah tentang baju bodoh dikumpulkan untuk memperkaya analisis. Selanjutnya adalah teknik analisis data, yang dimana teknik analisis yang saya gunakan merupakan data analisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola pada matematika serta inferensial untuk menghubungkan temuan dengan pendidikan dan pelestarian suatu budaya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pola geometris, yang dimana baju bodoh memiliki pola geometris seperti persegi panjang dan motif kotak-kotak pada sarung sutra. Kemudian proporsi matematis, yang dimana untuk ukuran pakaian dirancang menggunakan prinsip proporsi untuk menciptakan harmoni yang visual.
dan juga satuan pengukurannya non baku seperti hasta yang dimana digunakan untuk menyesuaikan desain pakaian dengan pemakainya. Kemudian hubungan dengan pendidikan yang dimana konsep-konsep matematika yang ditemukan dalam baju bodoh dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika. Misalnya pada pola geometris di sarung dapat digunakan untuk mengajarkan simetri, transisi, dan juga rotasi. Hal ini memberikan siswa tentang bagaimana cara belajar matematika yang lebih konseptual dan relevan, sekaligus meningkatkan apresiasi mereka terhadap suatu budaya lokal. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, baju bodoh mengintegrasikan konsep matematika seperti geometris dan proporsi, sekaligus mencerminkan nilai-nilai budaya suku Bugis. Kemudian yang kedua, pendekatan etnomatematika dapat membantu pelestarian budaya melalui pendidikan matematika yang lebih kontekstual. Selanjutnya adalah saran. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat menyelenggarakan program pelatihan dan juga prakarya tentang baju bodoh sebagai media pembelajaran. Kemudian kurikulum pendidikan sebaiknya mengintegrasikan pendekatan etnomatematika untuk memperkuat apresiasi terhadap budaya lokal. Kemudian yang ketiga, komunitas lokal didorong atau didukung untuk tetap mengintegrasikan atau mengenalkan baju bodoh kepada generasi muda melalui acara budaya dan juga pendidikan formal. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kuil haq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.